Dalam persidangan 7 November lalu, sopir ambulans pembawa jenazah Yosua, Ahmad Syahrul Ramadan bersaksi saat mengangkut jenazah Brigadir Yosua dari rumah Verdi Sambo ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ahmad mengaku melihat jenazah Yosua bersimbah darah dengan luka tembak di dada kiri. Saudara mengangkat jenazah korban. Iya, yang mulia. Kan tadi saudara mengatakan saudara memegang kepala. Baik, yang mulia. Ada sudah terhambur, ada keluar darah banyak? Pas diangkat itu megangnya tangan, yang mulia. Hah? Tangan. Oh, bukan kepala? Bukan, yang mulia. Oke, kemudian? Ya. Dua-duanya. Oh, tangan begini ya? Oke. Dari bawah waktu diangkat kepalanya ada mengeluarkan darah? Ada, yang mulia. Banyak? Itu nggak tahu keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu, yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya tidak mengecek-ngecek lagi, dan itu jenazah ditutup masker. Saya tidak membuka-buka masker itu lagi. Oh, masih masker ya? Iya, yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat, yang mulia. Kurang lihat? Iya. Luka apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak, yang mulia. Ya, di mana? Di sini, yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan, yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya, yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah, yang mulia. Kiri. Kemudian apa lagi? Lalu darah, yang mulia. Pergelangan? Tidak, saya tidak lihat langsung, saya teliti satu Enggak, persatu. pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya. Iya, yang mulia. Tangan korban. Iya. Ada bekas luka tembak? Tidak melihat, yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga, yang mulia. Ya. Leher ada? Saya tidak lihat, yang mulia. Tidak lihat. Di belakang kepala? Tidak melihat, yang mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik, yang mulia. Setelah itu saudara dibantu itu ya, ngangkat Iya, jenazah. yang mulia. Dibantu Baik. berapa orang? Jaksa penuntut umum pada 7 November lalu menghadirkan legal konsul provider XL Axiata sebagai saksi. Penyidik polisi memintanya menyerahkan data percakapan seluler dari sejumlah nomor termasuk milik Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati. Dua surat di 2 September dan 21 September. Yang pertama di tanggal 2 September surat nomor R-653 itu meminta nomor handphone yang terdaftar atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, Susi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf, dan nomor 087 888 258 777. Oke, itu nomor siapa yang terakhir tadi? Nah, kami mengecek, yang mulia, tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa. Dari kami hanya keluar NIK dan NOK-nya saja, karena nomor ini nomor prabayar sesuai dengan ketentuan Kominfo, yang boleh kami simpan hanya NIK dan NOK-nya saja. Oke, NIK. Terus setelah saudara cek di antara semua tadi, jadi ada nama terdakwa, ada nama terdakwa Ricky Rizal, terus Eliezer, ada Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, termasuk Putri Chandrawati ya? Iya, Verdi Sambo tidak ada, yang mulia. Oh, Verdi Sambo tidak ada? Iya. Putri Chandrawati aja? Ada. Iya. Sama korban Joshua? Iya. Terus apa yang ada yang di situ, apa yang saudara serahkan? Yang saya sampaikan bahwa yang kami bisa cek hanyalah nomor 08, kan satu-satunya di sini ada satu nomor telepon, hanya satu, yang mulia. Lalu kami sampaikan bahwa menurut sistem kami sistem kami tidak mungkin melakukan pengecekan nomor berdasarkan query nama. Oke. Hanya berdasarkan nomor saja. Terus? Lalu hanya ada satu nomor ini kemudian saya serahkan kepada penyidik yang memintanya, yang mulia. Nomor berapa? Yang 777 tadi? Iya. Itu apa? Yang saudara serahkan berbentuk apa? Berbentuk file dari email, yang mulia. File dan email? Iya, karena saya capture. Jadi hasil dari sistem itu saya capture, lalu saya serahkan kepada penyidik. Apa isinya yang saudara capture itu? NIK dan NOK-nya. NIK dan NOK-nya. Iya. Selebihnya percakapan atau komunikasi ada? Ada, saya serahkan juga CDR-nya. Oke. Tapi hanya satu CDR ini, karena kembali lagi waktu itu penyidik menanyakan kalau yang lain mana,
Saya bilang ini hanya bisa dari nomor telepon yang mulia. Lalu CDR-nya itu saya query, saya tarik, dan saya serahkan kepada penyidik secara terenkripsi. Secara terenkripsi? Iya. Oke. Jelaskan mudahnya, nomor itu berisi ada percakapan? Saya tidak membukanya yang mulia. Saudara tidak membukanya, jadi saudara hanya menyerahkan secara utuh? Iya yang mulia. Isinya di dalam situ apa saja? Kalau isinya itu adalah CDR, call data record, dan SMS apabila ada. Oh, CDR, call data record, Dan dan SMS. SMS. Iya. Call data record itu apakah cuma sekedar telepon saja atau termasuk media sosial? Kalau berdasarkan undang-undang yang mulia, yang kami simpan hanyalah data transaksional teleponi dasar 2G, yang artinya dia hanya telepon keluar masuk melalui telepon reguler 2G dan SMS. Sedangkan apabila pengguna menggunakan jasa layanan internet, misalnya seperti WhatsApp call. 1 bulan sudah sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo CS bergulir. Publik menanti hasil putusan sidang tersebut. Akankah terdakwa dihukum maksimal atau justru lebih ringan dari tuntutan jaksa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Prof. Muzakir. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Prof, ini kalau kita amati persidangan demi persidangan begitu yang masih digelar dan akan kembali lagi digelar. Masih pemeriksaan saksi dengan agendanya, namun sejumlah saksi selama persidangan ini dinilai memberikan keterangan yang berubah-ubah. Apa dampaknya terhadap proses hukum yang akan berlangsung ke depannya, Prof? Jadi kalau ada keterangan yang berubah-ubah, kan itu nanti tadi sudah benar kalau hakim menegur bahwa keterangannya harus konsisten, berubah berdasarkan sumpahnya. Tapi teknik untuk menarik dari serangkaian keterangan yang berubah-ubah itu nanti akan dicari keterangan mana yang cocok, yang didukung atau dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain, alat bukti yang lain, atau barang bukti yang lain. Jadi kalau yang punya koneksi kecocokan, punya benang merahnya, itu biasanya yang dipakai oleh majelis hakim itu. Gitu. Kalau misalnya dia nyeleneh sendiri yang nggak cocok, ya nggak ada di backup oleh dengan alat bukti yang lain, itu biasanya diabaikan. Ya. Sebagai dicatat saja diabaikan karena penguatan terhadap unsur-unsur tidak pidana itu menjadi nggak relevan. Baik, lalu soal penekanan terhadap saksi, karena beberapa kali hakim juga sering memberikan teguran begitu ya, penekanan kurang lebih terhadap saksi, itu dibolehkan dalam hukum, Prof? Penekanan seperti itu? Boleh, jadi keterangan mereka itu supaya fokus ya, karena ini kan urusannya pembuktian, bukan cerita komik dan sebagainya, tapi urusannya pembuktian. Kalau yang nggak relevan, hakim bisa mengkatnya. Kalau yang relevan dengan pembuktian, ya mestinya akan dipakai untuk itu, gitu ya. Yang dia mesti dalam penjelasan harus yang relevan, ya. Kalau istilah bahasa saya sering menjelaskan itu, yang mana yang kira-kira mendekati pada unsur-unsur tidak pidana yang mengarah kepada pembuktian unsur. Kalau yang tidak itu depending dulu, ya. Yang sudah mendekati itulah yang dipakai untuk dicocokkan dengan keterangan saksi yang lain, barang bukti atau alat bukti yang lain. Kalau yang second tadi untuk menguatkan, ya biasanya namanya kekuatan pembuktian yang sekunder. Yang itu akan dipakai untuk menguatkan yang primernya tadi. Ya. Kalau misalnya yang primer sudah dikuatkan, ada penguat sekundernya, nah itu dari sisi teknik pembuktian, itu sudah menjadi alat bukti yang kuat terhadap unsur tidak pidana. Baik, tapi sampai saat ini, Prof, tidak ada saksi yang menyatakan terkait pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Apakah ini bisa mengarah ke kesaksian palsu yang memperberat hukuman kepada para terdakwa? Jadi itu bukan masuk dalam ranah dakwaan jaksa ya. Karena itu tidak masuk dakwaan jaksa, maka itu tidak ada kewajiban bagi jaksa untuk membuktikan terhadap dugaan terjadinya. Kalau tadi yang terakhir itu kalau nggak salah itu sudah pemerkosaan ya, bukan lagi pelecehan seksual tapi pemerkosaan. Jadi kalau itu bukan dakwaan jaksa, berarti mereka yang menganggap bahwa itu telah terjadi pemerkosaan itu ya yang bersangkutanlah yang harus bisa membuktikan dalam sidang pengadilan gitu. Hakim pun juga akan mendengar bagaimana dia alasan adanya terjadi yang disebut sebagai pemerkosaan itu ya. Kalau misalnya ternyata nggak bisa dibuktikan, ya hakim bisa menegasikan bahwa dugaan terjadinya pemerkosaan itu tidak benar begitu. Tapi ingat loh, di sini nggak ada hubungannya dengan pembuktian tentang
tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ya, jadi ya istilah bahasanya itu dipakai alat untuk justifikasi mengapa dia harus terpaksa atau mengapa dia melakukan tindakan pembunuhan gitu. Karena alasan itu gitu ya. Alasan ada pemerkosaan gitu. Jadi kalau misalnya itu tidak ada pemerkosaannya tidak bisa dibuktikan, ya artinya apa? Artinya juga nggak ada alasan untuk dijadikan membunuh karena pemerkosaan. Berarti alasan pembunuhan mungkin alasan karena faktor yang lain begitu. Nah, faktor lain itu apakah akan diungkapkan begitu atau nanti akan ada hukuman yang memperberat begitu, Prof? Karena kan ini hukuman alasan pembunuhannya kan tidak berdasar begitu. Ya, itu alasan pemerkosaan tadi kalau tidak terbukti itu juga nggak bisa dikatakan bahwa itu telah memberi keterangan palsu juga tidak, gitu. Karena itu tidak fokus pada dakwaan jaksa. Jadi hanya sekedar efeknya saja. Efeknya apa? Efeknya tidak ada tindakan perkosaan dan oleh karenanya kalau itu dijadikan alasan untuk membunuh karena pemerkosaan itu tidak terbukti, ya, tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu mesti ada alasan yang lain ya. Disitulah nanti hakim, jaksa semuanya akan menggali alasan apa yang lain itu. Baik. Mestinya starting point-nya ya jaksa akan mendasarkan pada dia telah melakukan pembunuhan sengaja. Motifnya akan ditangguhkan lebih dulu berdasarkan hasil pemeriksaan proses-proses alat bukti itu. Kalau itu tindak pidana perkosaannya tidak terbukti gitu. Berarti tidak signifikan akan merubah atau memperingan misalnya hukuman dari para terdakwa ini gitu ya, Prof? Ya, istilah bahasa terdakwa akan mengalihkan bahwa dia telah menjadi korban perkosaan, ya maka saya melakukan atau keluarga melakukan tindakan pembunuhan. Itu digunakan dalam rangka untuk ya istilah bahasanya bisa dipahami kalau kami ngamuk dan melakukan tindakan pembunuhan. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak ada, berarti alasan itu tidak ada, berarti alasan untuk meringankan karena pemerkosaan juga tidak terbukti begitu. Baik. Kalau Prof Muzakir melihat gitu ya, Prof menyaksikan persidangan gitu, sejumlah saksi dari lingkaran Verdi Sambo, mereka ini yang seperti asisten rumah tangga dan petugas keamanan ini kan kerap berubah-ubah seperti yang tadi kita bahas gitu kan, dan mereka terancam akan dilaporkan karena diduga memberikan keterangan palsu. Prof melihatnya memang jawaban mereka ini sudah dikondisikan begitu oleh salah satu pihak sebelumnya begitu atau seperti apa, Prof? Karena ada juga yang mengaku bahwa mereka takut bahkan dengan jelas menyampaikan kepada hakim takut akan Verdi Sambo maka terpaksa untuk berbohong begitu. Jadi dalam teorinya begini, ya di teori atau dalam doktrin hukum pidananya begini. Seseorang menjadi saksi itu disumpah di pengadilan atau istilah bahasanya di bawah sumpah, dia memberi keterangan kesaksian. Kalau keterangan kesaksiannya palsu, maka dia dituduh telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah yang dia diancam dengan sanksi pidana. Nah pertanyaannya, keterangan saksi yang palsu itu kualitasnya seperti apa dalam proses pembuktian? Tidak semua keterangan palsu itu menjadi alasan untuk menghukum orang, itu tidak. Karena apa? Karena kadang-kadang kan sanksi terhadap sumpah ya, sumpah itu di depan dengan kalau yang Islam dengan Al-Quran, yang lain semua dengan kitab suci masing-masing itu di depan pengadilan memberi keterangan yang benar. Jadi sanksinya itu sebenarnya sanksi moral terhadap dirinya, hubungannya dengan Tuhannya masing-masing. Jadi kalau dia memberi keterangan kesaksian yang ada unsur kebohongan, tapi tidak ada hubungannya dengan pembuktian primer yang langsung terkait dengan peristiwa pembunuhannya, misalnya ada jarak atau masih ada bagian yang lain yang nggak relevan langsung dengan pembunuhannya, yaitu mungkin itu bisa sanksi terhadap dirinya sendiri dengan Tuhannya. Ya. Kemudian yang kedua sanksinya di sidang pengadilan ditegur oleh majelis hakim. Ya, itu aja sampai di situ. Tapi kalau menurut pendapat saya itu tidak sampai kepada berefek kepada pengenaan sanksi pidana terhadap pemberian keterangan saksi yang palsu begitu. Nah, sekarang pertanyaannya saksi yang palsu itu mestinya seperti apa? Saksi keterangan yang palsu itu apabila itu dijadikan alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana. Pembuktian utama itu artinya apa? Punya signifikan terhadap proses pembuktian itu. Jadi kalau dimasukkan itu terdakwa bisa terbukti, kalau dihilangkan dia terdakwa menjadi tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan gitu. Jadi signifikan sekali.
Jadi kalau dimasukkan itu menjadi terbukti, kalau ditarik menjadi tidak terbukti. Atau dibalik ya. Kalau dimasukkan malah menjadi bebas ya, atau kalau dimasukkan menjadi keterangan kesaksiannya lain menjadi buyar. Tapi kalau ditarik itu menjadi pas, keterangannya lain menjadi pas. Jadi ada posisi yang positif, yang negatif ya. Yang membuat itulah yang disebut sebagai orang atau saksi itu pantas untuk dinyatakan bahwa dia telah memberi keterangan palsu di bawah sumpah yang relevan dalam konteks hukum pidana. Baik. Ya itu prinsipnya seperti itu. Jadi tidak semua keterangan palsu dikenakan sanksi pidana, tidak. Kalau misalnya dia nggak relevan ya udahlah, kamu nanti tanggung jawab kamu di akhirat kelak atau di hadapan Tuhanmu ya. Karena sudah disumpah begitu ya, Prof ya. Benar, Baik. benar begitu. Lalu kalau soal objektivitas, Prof, kalau kita lihat saksi Susi, ART Ferdi Sambo dan Putri ini, dia terlihat begitu dekat hubungannya dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terlihat di salah satu persidangan, Susi memeluk gitu. Apakah itu akan juga membuat keterangan Susi ini lebih objektif begitu? Atau bisa membuat jadi subjektif atau sebaliknya begitu, Prof? Ya, itu lihat aja materi keterangannya dan sesuai dengan keterangan saksi yang lain, peran dia atau posisi dia atau mungkin seberapa pengetahuan dia terkait dengan proses pembunuhan itu. Jadi kalau itu ada keterangan saksi yang lain, dia mengingkari sesuatu dari keterangan saksi yang lain, ya itulah mulai ada indikasi tadi saya sebutkan keterangan palsu. Nah pertanyaannya adalah Susi ini sampai bisa mengerti nggak, sampai tahu nggak bahwa ada eksekutor yang melakukan tindakan pembunuhan itu, gitu. Ya itu satu itu. Kalau dia misalnya tahu terus kemudian nggak mau memberitahu, nggak mau pura-pura nggak tahu atau yang lainnya tahu, tapi kalau saksi yang lain mengatakan dia bisa melihat, menyaksikan, ya itu berarti keterangan palsu. Jadi kalau dia sampai menegasikannya, membuat keterangan yang lain menjadi lemah disebabkan karena perlu dukungan keterangan Susi tadi, ya majelis hakim itu bisa langsung memerintahkan jaksa supaya yang bersangkutan langsung ditangkap, langsung diproses untuk dituntut karena memberi keterangan palsu di pengadilan. Untuk memberi keterangan palsu di pengadilan di bawah sumpah gitu. Baik. Lalu menurut Prof, seberapa lama lagi Prof proses persidangan ini begitu melihat agenda pemeriksaan saksi, apalagi yang sebenarnya dicari hakim untuk kemudian nanti sidang putusan begitu menurut Prof Muzakir dari kasus ini? Ya, saya melihatnya dari sisi proses sampai hari ini itu masih kalau bahasa saya masih proses pinggiran-pinggirannya, ya pinggiran-pinggiran, istilah bahasanya level kedua lah. Yang mestinya untuk berikutnya itu harus level pertama. Ya, pertama itu keterangan kesaksian yang langsung pada proses eksekusi terhadap korban itu. Dan yang kedua adalah yang langsung juga hubungannya dengan perintah dan sebagainya yang berhubungan dengan eksekusi itu. Kalau itu nanti dikumpulkan pada sesi berikutnya ini, di situ sudah akan ada namanya fokus utama pada unsur-unsur pokok tindak pidana itu akan bisa disimpulkan, bisa terbukti unsur-unsurnya atau tidak. Ya, misalnya kalau pembunuhan berencana kan salah satu bagian di dalamnya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ya. Jadi perencanaannya seberapa? Atau istilah bahasa saya sering mengatakan ada jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir untuk melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya. Nah, di situ mulai lihat tumbuhnya niat dengan pelaksanaannya kapan dan siapa yang melakukan eksekusi dan sebagainya itu semuanya terkait dengan terdakwa. Para terdakwa itu. Nah, terdakwa itu masing-masing akan ditempatkan dalam posisi dia sebagai eksekutor, dia sebagai apakah dia sebagai penganjur, apakah dia sebagai turut melakukan atau dia sebagai pembantu untuk melakukan itu. Nanti konstruksinya itu akan ada di situ yang tampak di situ. Kalau sekarang itu masih mengarah kepada proses pembunuhannya. Jadi kalau tadi ada dokumen elektronik dan sebagainya, sopir dan sebagainya, masih mengarah kepada pasca kejadian, masih mengarah pada pasca kejadian. Baik, berarti kalau dari keterangan Prof Muzakir ini masih panjang begitu ya untuk menemukan intinya dan nantinya ujungnya itu di putusan hakim. Baik, terima kasih Prof Muzakir, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali.